lagi di The Signal nih. Sekarang kita beda orang nih, Bim. Beda orang. Beda orang. Ada siapa nih? Ada perkenalan dulu kali ya? Boleh. Oke, guys. Di sini gua Rian dari divisi R&D. Dan gua Bimo dari divisi R&D juga. Nah, teman-teman, sekarang di The Signal ini kita beda. Di sini bakal dibawain sama kita berdua nih, Bim nih. Kalau kemarin udah sama CEO kita Benar, ya. sama petinggi-petinggi kita nih. Sekarang dibawainnya sama kita. Nah, kita. langsung aja kali ya, Bim ya? Langsung aja. Kita mulai di dari sini mana nih ya? mau bahas apa sih, Bim? Pertama kita bahas IHSG dulu Iya, kali dulu ya, ibu dari indeks kita semua ya. Betul. Boleh kita lihat sekarang gimana nih, Bim, indeks. Karena kemarin kan ada penurunan yang cukup signifikan ya, Bim ya, dari Cukup IHSG signifikan, yang lumayan membuat para investor-investor ini fear, ketakutan gitu, Bim. Kenapa tuh, Bim? Coba bisa dicek gak, Bim? Itu kalau bisa price dilihat action. secara price action ya, IHSG ini udah dari 6 bulan bahkan beberapa bulan yang lalu itu harganya tuh nggak kemana-mana ya. Jadi stay aja di 7.000. Kalau dilihat dari price action, dia tuh pernah dari 6.600 naik ke 7.400, tapi dia sekarang harganya udah di 6.647. Bahkan dia jebol support psikologisnya ya. Di 7.000 ya? Di 7.000, benar. Menarik. Jadi di IHSG ini kan gue juga melihat sih, Bim, bahwasanya ada beberapa isu juga yang beberapa saham sektor dari four big banks, terus juga ada PAPP, terus juga ada kemarin juga kan ada yang Rafah itu, yang dari Palestina juga, guys. Teman-teman kalau misalkan ikut postingan All Eyes on Rafah, nah pasti tahu lah ini juga berpengaruh ke indeks kita nih, gitu. FYI ini ya, Bim ya. Kalau misalkan ini sebenarnya agak mengerikan sih. Kalau kita tarik dari 10 tahun terakhir, IHSG kita itu cuman kenaikan 10%, guys. Itu kecil banget. Kecil Kalah banget. sama apa ya? Kalah sama RDPT, Bim. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan invest di RDPT lebih cuan daripada IHSG kita. Jadi mengerikan sekali. Jadi kalau misalkan di rata-rata itu setahun cuma 3%, guys. Nah, jadi teman-teman di sini gue ini aja kali ya, kayak ngasih kalian mikir lah kalau misalkan apakah worth it untuk masuk IHSG dengan dia nggak kemana-mana, cuma 10%. Nah, coba kalian mikir deh. Coba. Gitu. Oke, IHSG udah nih, Bim. Kita next ke apa lagi nih, Bim? Kita ke four big banks dulu. Boleh. Big banks dulu kali ya. Kita ke yang paling atas ya, nih. Big banks. BBCA kali ya. BBCA. Ya. Coba kita buka ya. Dari BBCA, coba dari price actionnya dari gimana? Dari price actionnya dia udah turun sebenarnya dari harga kemarin. Dia sempat nyampe peak 10.400, tapi dia turun lagi. Sebenarnya dia ada beberapa alasan gitu ya. Dia turun karena udah mulai switch sektor gitu ya. Jadi kemarin itu BCA naik manggung sampai 10.000 itu karena ada alasan dia ada alasan pertama rupiah melemah gitu. Jadi banks mulai menguat gitu ya. Terus ada alasan gold sama ada suku bunga itu yang bikin sebenarnya Bank BCA sama four big banks lain tuh kenapa manggung gitu. Tapi kalau sekarang dia udah mulai menunjukkan ke arah turun gitu. Udah mulai switch sektor gitu. Kalau dilihat kenapa? Karena kalau dilihat dari indeks PMI di Cina itu udah mulai pulih. Jadi indeks manajer pembelian di Cina kan konsumsi nikel gitu ya. Jadi konsumsi nikel buat dia produksi, buat impor, buat ekspor ke luar negeri itu. Jadi itu udah pakai 50% nikel dari seluruh dunia tuh dipakai sama Cina, sedangkan Indonesia ini adalah eksportir dari nikel gitu. Jadi udah mulai switch ke arah situ ya, udah mulai ke arah tambang sama basic metal gitu ya. Oke, menarik. Berarti sektor tambang 2021 apakah bakal kembali lagi berarti, Bim? Bisa jadi ya? Bisa jadi. Jadi teman-teman bisa research lagi tentang ini tambang apakah bakal naik lagi apa enggak secara price action sih dan secara growth ekonominya oke ya, Bim ya. Tapi kalau dilihat dari ini ya, dari price BBCA dia ada potensi buat turun lagi nih Yan, karena dia di antara yang big banks big banks lainnya tuh dia turunnya masih yang paling sedikit. Dia ada potensi turun sampai ke angka 8.600 lah. Masih ada chance buat turun lagi. Padahal dari all time high-nya udah nurun 14%. Udah nurun 14%. Dia masih ada turun lagi, tapi kalau dia masih terjaga di support 9.200, dia bisa bakal balik lagi ke harga 10.400 gitu. Kalau view pandangan dari gue sih gitu ya. Oke, menarik.
Kita next ke bank selanjutnya nih yang lagi rame nih Bim, tentang NPL. Nah, Sebentar, kalian tahu nggak NPL itu apa? Nggak tahu kan? Nah, jadi apa tuh Yan? NPL itu adalah non performing loan Bim. Jadi salah satu bank tercinta kita yang banyak dipakai oleh masyarakat juga, Apa tuh Yan? itu non performingnya naik 2 kali lipat. Tapi gue nggak tahu sih ini banknya beneran bank ini atau enggak. Jadi kalau dilihat dari secara data sih Bank BRI namanya. Nah, Bank BRI ini non performing loan-nya itu naik 2 kali lipat dari 2 triliun sampai 10,4 triliun. Itu gede banget. Itu gede banget. Nah, jadi teman-teman di sini semua uh, pasti fakultas-fakultas yang di belakang, selain fakultas di belakang kita kayak nggak tahu tuh, Bim. Nggak tahu. Non performing loan NPL ini apa nih? Nggak tahu. NPL itu nggak tahu. Maka terlalu terfokus untuk belajar di fakultasnya sendiri kali ini. Ini sebenarnya ini juga penting. Ini juga penting makanya. Gue Jadi, pelajarin. makanya teman-teman di sini gue juga pengen ngasih tahu bahwasannya non performing loan ini sangat berpengaruh kepada bank juga, guys. Jadi kalau misalkan non performing loan ini benar bakal tembus, bakal naik 3 kali lipat lagi, ini sektor bank BBRI atau nggak sektor bank BBRI aja, ke semua saham di Indonesia itu berpengaruh, guys. Jadi kalau misalkan benar, ini bakal anjlok terus-terusan untuk BBRI ini. Kenapa gitu. semua berpengaruh sih Yan? Karena kalau kita lihat ya, semua usaha bisnis UMKM, Betul. bahkan rumah tangga itu semua pinjam uang dari bank gitu. Sementara non performing loan-nya udah dinaikin berkali-kali lipat ya. Nah, Betul. itu nanti ngefek ke ekonomi jadi nggak gerak, jadi lesu, jadi pertumbuhan ekonomi jadi lebih melandai gitu kan kurvanya. Benar, dan kemarin pun gue udah ngeliat sendiri ya Bim, bahwasanya outflow dari BBRI itu lebih gede daripada inflow-nya. Apalagi dari asingnya ya. Dari asingnya itu pada keluar Bim. Kenapa ya? Padahal ini anomali sedikit sih guys. Jadi di sektor bank ini agak anomali karena harusnya kalau misalkan NPL ini terbang, harusnya itu yang diuntungkan itu kita lokal. Tapi asing duluan Bim yang malah keluar. Gitu. Mungkin Ini dapat insider duluan kali. mungkin bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, jadi kalau kita tunggu aja apakah sebenarnya BBRI ini worth it to buy sih, bisa dibilang belum, karena kita harus wait and see dulu. Jadi karena dari segi inflow sama dari segi outflow itu masih belum pasti. Kita harus wait and see dulu, guys. Nah, sebenarnya kan kita bisa lihat di sini ya Yan. Dia udah turun dari price action-nya dari 6.400 sampai sekarang tuh udah harga di 4.420. Oke. Gitu ya. Itu udah turun hampir 30% lebih buat si BBRI ini. Nah, kalau dari kita lihat, kita belum bisa bilang kalau ini murah gitu. Betul. Karena bisa aja dia jebol lagi support di 4.000. Karena semua yang menentukan itu kan bandar ya. Betul. Bener asing, mau dia masuk lagi, mau dia keluar lagi sebenarnya suka-suka dia. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang masih distribusi barangnya. Barang dari bandarnya masih distribusi. Kalau dilihat. Gitu kalau view dari. Karena menurut yang gue lihat juga ya Bim ya, bahwasanya sektor banks ini sektor yang paling kuat di Indonesia ini. Jadi kalau misalkan sektor-sektor bank ini, apalagi for big banks ini turun, itu juga berpengaruh kepada IHSG kita, teman-teman. Jadi nggak hanya sahamnya Pak Pepe yang berpengaruh, tapi sektor for big banks ini juga berpengaruh sangat kepada IHSG. Karena begitu. Kalau tadi kan dibilang kalau non performing loan yang gede, terus nasabah yang nggak bisa bayar utang, nah itu dia. Nah, teman-teman semua di sini juga, gue juga mau ngasih edukasi juga nih ke teman-teman semua, bahwasanya mungkin orang tua teman-teman semua di sini ada beberapa yang pasti minjem ke BRI untuk jualannya. Mungkin mahasiswa pun ada kali ya yang untuk minjem ke bank. Mungkin ada yang buat bikin bisnis. Nah betul, kebetulan gue juga ini sih Bim, lagi nggak mau minjem ke bank sih usaha. Kenapa tuh? Karena balik lagi bunganya lagi gede banget, terus juga performing loan-nya juga lagi naik juga, dan kemungkinan bakal meledak gitu. Jadi gue mungkin bisa jadi nggak bayar begitu. Jadi menurut kalau dari pandangan gue pribadi, mendingan kalian yang para untuk UMKM ini keluar dulu nggak sih Bim? Iya nggak sih? Keluar dulu nih dari. Duitnya ditaruh mana nih Yan kalau keluar? Nah kalau dari lu gimana? Kalau dari gue sendiri mendingan dimasukin ke ini sih RDPU Bim. RDPU. Teman-teman tahu nggak RDPU itu apa? Nggak tahu lagi Bim. Semua. RDPU adalah reksadana pasar uang, guys. Nah, jadi RDPU ini salah satunya ya aset juga yang menurut gua itu bisa dibilang
returnnya itu walaupun kecil tapi dia itu bisa menyimpan cash yang benar-benar aman Bim gitu, nggak fluktuatif. Bukan deposito ya? Bukan deposito, beda. Beda. Nah, karena deposito ada ini ya. Benar. Ada bunganya juga, 20% lagi. 20%. Nah. Kalau kita naruh berapa sejuta aja berapa ya? 800.000. 80.000. Itu udah lumayan banget. Dan FYI juga nih, kalau kita misalkan tarik garis Astra International, kalau kalian tahu, ASI, itu dia, kalian itu nggak harus yang namanya itu kemakan kata-kata yang buy and hold. Ditinggal tidur. Aduh, bahaya itu malah. Bahaya. Nah, jadi gue sebenarnya agak kurang setuju juga Bim tentang buy and hold ini karena kita lihat dari Astra aja, dia itu nggak kemana-mana secara 4 tahun Bim. Harganya di situ-situ aja. Jadi menurut gua statement yang buy and hold itu nggak salah tapi nggak benar juga gitu. Karena balik lagi pasti dari suatu emiten juga harus ngetepe Bim gitu. Kalau dilihat harganya dia benar-benar dari udah 5 tahun bahkan ya. Nggak kemana-mana, terus sama dia cuma dapat ini aja, dividen aja, betul. Jadi dividen 8%. Jadi bisa dibilang capital gain kalian tuh 0 guys. Untuk kalau misalkan kalian naruh di SII gitu, Astra. Nah, next kita bahas apa nih Bim? Sahamnya Pak Pepe kali ya? Boleh nih, boleh. Banget. Ini menarik banget nih karena lagi banyak perbincangan banget nih Bim. Iya. Untuk sahamnya Pak Pepe ini. Banyak perbincangan karena dia nih perusahaannya gede, tapi semu nggak kelihatan gitu ya. Dan market cap-nya? Market cap-nya cuma 58 triliun. Enggak, market cap-nya itu ada di angka 1000-an triliun, tapi asetnya berada di 58 triliun gitu. Beda sama kayak perusahaan nomor 2-nya. Oke. Kalau nomor 2-nya BBCA asetnya 1.400, market cap ada di 1.100 triliun gitu ya. Jadi kalau kita lihat harganya ini kita kayak beli mobil tapi harganya 20 kalinya. Kita beli mobil Avanza ya 200 juta nih. Betul. Tapi kita beli 4 miliar gitu. Kayak rasanya tuh kayak gitu ya. Menarik. Gambarannya. Nah, brand ini kita lihat bahwasanya saham-sahamnya Pak Pepe itu brand BRPT, terus Cuan, terus TPIA itu semua pada anjlok Bim. Dan itu berpengaruh ke ISG kita juga. ISG kita jadi nggak kemana-mana, jadi lesu. Udah naik, kemarin udah berharap gue ya. Kenapa tuh? 7.300, wah ini bisa kejar lagi sampai 7.500, bisa sampai 8.000. Karena kemarin kita juga sempat company visit ke BI gitu ya. Terus kita kan iseng-iseng coba buka passwordnya, password wifi-nya apa? IHSG 8.000 tanda seru, waduh. Udah optimis banget nih. Tahun ini 8.000, tapi ternyata waduh, tahun lesu lagi udah ke 7.000, bahkan di bawahnya sekarang ya. Nah, menarik sih. Brand ini pun kalau lo tahu, teman-teman kalau tahu juga brand itu udah kena UMA 2 kali Bim. FYI. UMA tahu? Pada tahu nggak? Pada tahu nggak UMA itu apa? Nggak tahu ya? Makanya belajar. Nah, jadi di sini juga mau gue ngasih edukasi juga guys. Jadi UMA itu adalah unusual market activity. Jadi kalau misalkan ada suatu pergerakan saham yang tidak tidak baik gitu kan, kenaikannya bisa 25% dalam seminggu atau 50% dalam seminggu, itu pasti sama B itu kena UMA guys. Jadi kalau misalkan kalian kena UMA 2 kali, itu bisa kena FCA atau full call option. Nah, yang ramai kemarin tuh. Jadi teman-teman semua di sini juga harus tahu kalau misalkan ada yang anomali juga nih sebenarnya dari B-nya sendiri Bim. Nah, gitu. Jadi kemarin juga si brand ini udah turun ya. Setelah dia naik beratus-ratus%, dia kemarin ARB berjilid-jilid. Dia udah 6 kali ARB berjilid-jilid gitu ya. Dan disuspend sekarang. Dan iya betul, jadi kemarin tuh kena suspend 3 hari ya? Kena suspend 3 hari. Nah jadi gue agak nggak terlalu ini sih, agak kurang serak sebenarnya sama B. Karena kalau misalkan kita bandingkan dengan Nvidia, teman-teman tahu Nvidia, sahamnya Nvidia itu 1 tahun itu kenaikannya 200% teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian taruh uang 100 juta, itu bisa dapat 300 juta guys, dalam 1 tahun aja. Tapi dia nggak kena UMA, sedangkan brand ini tuh beda. Dia tuh kena UMA dan masuk FCA. Iya. Dan disuspend lagi. Ada yang aneh kan dari situ. Jadi kita nih retail yang beli di harga 10.000 ya. Hah? Udah nggak ada harapan lagi. Udah nggak harapan lagi. Karena udah ketutup bid sama asnya Bim. Iya, udah. Aduh, gue mau jual gimana nih? Iya, nggak kena. Betul. Jadi flow-nya juga nggak kelihatan juga. Begitu. Jadi teman-teman semua di sini juga harus tahu juga ya kalau misalkan perekonomian dunia pun atau perekonomian Indonesia pun harus diperhatikan gitu.
Jadi sekarang nggak ini Bim, bisa dibilang apa namanya, harus tahu tentang fundamental, Iya. valuasi. Kan kalau flow kan kita tahu sekarang kalau misalkan mau apa namanya ngelihat saham yang bagus apa enggak harus dilihat dari valuasi, ya kan? Terus dari technical Analisis, bandar, flow, ada satu lagi Bim. Apa lagi? B. Nah, Nah, jadi teman-teman di sini ada satu opsi lagi untuk kita harus tahu kepentingan dari B. B ini udah mulai ngatur-ngatur ya. Sebenarnya dia bikin kebijakan full call option sampai di harga gocap gitu ya. Iya. Sebenarnya kan ada 11 ketentuan di B kenapa Iya, ada 11, masuk full call option, tapi ada juga yang salah satu yang nyebutin kalau udah gocap selama 6 bulan nanti masuk full call option gitu. Jadi harapan si BI ini pengennya kalau misalkan udah gocap, retail-retail yang nyangkut di gocap itu bisa keluar gitu ya, di bawah harga gocap tadi gitu. Tapi malah kayak gimana retailnya? Retailnya malah malah banyak yang nggak setuju gitu ya, malah banyak yang sampai 1 perak gitu ya. Jadi korban malah jadi tempat judi Bim. Gimana tuh jadi tempat judi? Jadi tempat judi. Full call option ya tempat judi. Aneh. Papan pemantauan khusus kita nggak bisa lihat juga kan bid ask-nya. Jadi ya balik lagi lah, BI juga harus, gue juga kurang serak sih sama BI. Sebenarnya BI itu terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Jadi banyak banget perusahaan-perusahaan yang gampang di IPO-in, Bin. Jadi kayak kebijakannya nih dipermudah buat masuk, misalkan tadinya market cap harus segimana, harus mencetak laba seberapa, itu diturunin ya, biar banyak yang IPO. Betul. Jadi sebenarnya tuh menurut gua quantity of lebih dari kualitas ya harusnya. Iya, kualitas lebih dari kuantitas gitu. Jadi menurut gua pun harusnya BI ini harus punya kebijakan tersendiri gitu loh. Kalau misalkan harus dilihat mana nih saham-saham atau emiten-emiten yang diperhatikan dulu dari segi labanya dan kepentingan emitennya pun, kan balik lagi owner itu adalah bandar utama dari suatu emiten dari suatu saham. Nah nggak tahu kan lo kalau misalkan bandar itu adalah owner itu adalah bandar dari suatu emiten, makanya belajar makanya. Dan jadi teman-teman semua di sini juga harus tahu kalau misalkan kepentingan emiten dan kepentingan B itu adalah salah satu yang harus diperhatikan dari misalkan kita mau nilai suatu saham begitu. Itu juga jadi pertimbangan gitu, masuk ke fundamental itu berarti. Betul banget gitu. Dan balik lagi di brand ini yang gue lihat, kalau misal dia itu kenapa bisa naik multi bagger gitu, karena Bim si supply dari si sahamnya itu lebih dikit. Balik lagi saham ini semua aset sebenarnya, tanah, aset sebelah tuh yang kripto, terus juga obligasi, semua tuh supply dan demand guys. Semua di pasar pun supply dan demand. Harga bergerak bisa naik bisa turun karena supply demand. Betul, supply-nya dikit, demand-nya naik, demand-nya banyak, harganya naik. Nah itu yang terjadi sama brand ini. Brand itu begitu, jadi supply-nya itu dikit, tapi demand yang pengen beli itu banyak, makanya harganya kenapa bisa multi bagger bisa sampai 200% begitu. Jadi fundamental nggak begitu ngaruh ya, mau fundamental bagus apapun, walaupun nggak ada sepi, nggak ada outflow yang masuk, itu tetap segitu-gitu aja. Segitu aja. Sama kayak di full call option Bim. Di full call option yang harganya 50, kalau misalkan dia si retail ini tahu harganya tuh bukan di 50, tapi si ownernya itu pengen exit likuiditasnya, nggak ada exit liquidity lah bahasanya. Dia itu nggak akan bisa yang namanya itu ya jual barang. Gitu. Jadi kenapa bid sama asnya itu ditutup biar orang-orang tuh bisa tektokan di situ. Tapi kan balik lagi itu kan nggak adil. Tapi kayak tektokan tapi mata kita ditutup. Ditutup. Betul. Ini ada yang mau guyur apa ada yang mau apa nggak kelihatan. Benar. Kalau di bid ask kan sebenarnya kan kita bisa ngeliat ya. Oh ini ada fake bid ask. Jadi kayak bidnya ditebelin. Itu kan cara-cara bandar kuno lah. Zaman dulu sekarang kayak gitu. Sekarang kan udah mulai pintar lah bandar, udah mulai gocek, udah mulai gocekannya beda-beda lagi segala macam. Itu udah kayak pemikiran bandar. Jadi kita mulai harus tahu lah gimana cara berpikir bandar kalau mau ngegerakin harga. Iya kan mereka taunya cuman PBV, PER sama ROI doang gitu. Karena ya nih, gua kasih tahu kalian aja taunya nih ya, yang belajar akuntansi, harta sama dengan laba, harta sama dengan utang plus modal kan kalian taunya. Nah, kalau kalian tahu rumus persamaan akuntansi itu nggak gitu guys. Itu mata kalian tuh ditutup sebenarnya. Nggak sesimpel itu ya? Nggak sesimpel itu sebenarnya akuntansi itu. Jadi kalian kalau misalkan mau ngevaluasi sebuah harga saham, itu nggak hanya lihat dari PBV, terus juga dari ROI. Oke bagus. Tapi kalau misalkan dimainin, kalau misalkan ditutup, bisa aja. Nah balik lagi, suatu saham itu yang kepentingan itu adalah ownernya. Jadi kalian harus tahu
ownernya itu pengen ngapain gitu kan, ownernya mau right issue atau ownernya mau mau keluar, mau exit, ada gitu corporate kan. action Ada corporate action. Nah, Dia corporate mau- action tuh penting juga sih Bim, menurut gua. Karena Bim. dia mau ngapain, dia mau ekspansi kah, apa dia mau bagi dividen. Betul, mau right issue juga kah? Kan balik lagi gitu. Jadi kalau misalkan right issue-nya juga ada yang bagus dan ada yang jelek juga, Bim. Kalau misalkan right issue-nya untuk bayar utang, kan jelek right issue-nya gitu. Gitu. Next nih Yan, Next. tadi kita udah ngomongin kepentingan, sekarang coba di saham Goto ya. Boleh. Boleh dilihat. Aduh, gua Goto tuh mager Bim untuk Kenapa ya? membahas ya. Dari kepentingan, Goto ditinggal foundernya. Oh iya, kemarin ditinggal foundernya ya? Ditinggal foundernya. Kenapa tuh? Mau dari William Tanu, dari Nadiem Makarim, dari yang lain juga ditinggal. Sekarang mayoritas di atas 70% udah dibikin sama retail-retail masyarakat kita ya. Jadi nggak ada lagi nih kepentingan si ownernya buat gerakin harga sampai seberapa tuh nggak ada. Udah benar ditinggalin. Padahal dia perusahaan yang kita pakai setiap hari. Betul, menarik sih. Jadi kalau yang gue lihat dari Goto sendiri ya, teman-teman semua, kalau misalkan kalian tahu Goto, makanya jangan cuman kayak oh Goto bagus gue pakai, makanya gue beli sahamnya. Enggak guys. Nah Goto itu kalau kalian tahu, supply-nya itu kebanyakan dan dipegangnya itu kebanyakan sama retail. Jadi kalian mau tektokan bit sama asnya tuh nggak bisa. Kalian harus apa sih namanya? Harus saling ngobrol gitu. Gue pengen beli dong gitu kan. Bareng-bareng juga sama pengen retail jual. lain. Iya, harus kayak gitu. Dan supply-nya tuh kebanyakan. Nah, jadi makanya kenapa Goto itu bisa sampai tidur banget kalau kata gue. Malah gue bilang di sini saham. Kenapa tuh Goto ya? itu karena Duh, sekarang supply- di 61 ya? udah di 61 sekarang. Mau gocap sebenarnya. Benar. Jadi menurut gua Goto itu mendingan kalian cut loss aja Goto kalian dan carilah saham-saham yang multi baggernya gede yang bisa ngembaliin duit kalian dari Goto ini gitu. Kalau dari volume transaksi juga udah sepi ini. Kalau Iya. dilihat Goto sebenarnya udah nggak ada flow lagi gitu ya. Kalau bila kita langsung next aja kali ya. Next boleh. Sama Kita Pak lihat ini di contoh lain yang DSSI ya, coba ya. Nah, menarik nih. DSSI ini kenapa menjadi DSSI ini kan ini Bim. Saham termahal di Indonesia. Iya. Kenapa tuh? Mahal banget, Mahal banget kan? 194.000 Kemarin nyentuh sampai 216 sampai ribu. 200. Nah, jadi teman-teman DSSI ini adalah Dian Swastika Sentosa. Jadi kalau kalian tahu Sinarmas kan kalian? Nah, Sinarmas itu adalah grup paling besar di Indonesia, salah satu grup paling besar di Indonesia yang sahamnya pun paling mahal, guys. Nah, 20 juta berarti satu lotnya ya? Betul. Jadi 20 teman-teman juta. semua kenapa bisa mahal ini gue kasih tahu lagi ya ke kalian ya. coba. Karena bisa mahal. Balik lagi ini tuh supply and demand. Sahamnya si DSSI ini itu barangnya itu dikit. Dipegangnya itu kebanyakan sama ownernya. Sama kayak Pani Bim. Pani itu kalau lu lihat di RTI itu ownernya itu kan dipegang sama grupnya Salim sama grupnya Sendayu. Nah, itu grup ownernya itu megang sampai 89%. Oke, coba kalian lihat cek di RTI. Coba Gak cek. punya RTI lagi, Bim. Waduh. Main saham tapi gak punya RTI. Bahaya Aneh. banget itu. Nggak bisa lihat fundamental. Gak bisa lihat fundamental, cuman beli hold aja. Cuman beli Mercy harga baja ikut-ikutan. Sama kita mungkin yang terakhir kali ya, bahas tentang Tapera. Tapera. Nah, temen-temen Tabungan Tapera ini perumahan rakyat gimana nih? sebenarnya gue nggak terlalu setuju sih sama Tapera karena balik lagi mungkin sini ada mahasiswa yang masih ini kali ya Bim ya, masih belum kerja gitu, belum belum kerja tahu. tapi kalau kalian tahu Tapera itu kan sekitar 3%-an. 3%. Nah, kalau kalian UMR 5 juta, lu bayangin UMR 5 juta dipotong BPJS, dipotong PPN, dipotong Tapera itu 21% total, guys. Jadi kalau kalian semua yang Take punya home pay-nya berapa ya? take home pay-nya, nah itu bisa sampai 4 juta doang. Bisa 4 juta doang. Bisa kurang malah. Mau makan apa di Indonesia dan IDR kita berapa, Bim? IDR kita sekarang 16.000. 16.000, bayangin. Makanya di sini coba gue di sini mau kalian mikir. IDR kita 16.000. Suku bunga kita dan BBRI Suku bunga 6,2%. BBRI pun kenapa bisa turun karena suku bunga kita, Bim. Yang dinaikin dan katanya pengen dinaikin lagi. Iya. Gak tahu tuh bakal kayak gimana. Dan tahun depan PPN naik jadi 12%. Nah itu makanya kalian mikir deh, apakah di negara ini atau IDR lah worth it untuk dipegang secara long term? I don't think so sih. Menurut gua enggak sih. Mungkin kita bisa lihat ya, orang kaya udah mulai pindah-pindah aset. negara. Iya, pindah-pindah negara lagi. Udah pindah negara, udah mulai spill-spill. Kalau gue lihat di Twitter ya, mulai spill kayak enaknya hidup di New Zealand. Betul. Enaknya hidup di Singapura, di Malaysia, mulai cari ke safe haven negara lain malah. IFC katanya mau pindah ke US katanya ya. Oh, yang mau pindah ke US. Nah, jadi teman-teman semua di sini
kalian kalau misalkan punya usaha atau kalian punya pekerjaan di sini kan, sebaiknya gimana caranya kalian tuh bisa nge-recurring revenue kalian selama setahun itu harus 7%. Begitu. Jadi itulah saran dari gua, kalau bisa kalian belajar lagi tentang ekonomi ya Bim ya. Belajar lagi. Apalagi yang fakultas-fakultas yang tidak belajar ekonomi. Saran gua kalian belajar ekonomi. Tapi jangan cuma ekonomi Keynesian aja ya. Jangan ekonomi Keynesian doang, yang taunya inflasi doang. Nah, jadi teman-teman semua, saran gue belajar ekonomi, jangan hanya belajar terpacu di fakultas kalian. Mungkin itu aja kan ya Bim ya? Mungkin segitu aja dari kita dulu. Dari kita. Episode di sinyal kedua. Sebenarnya waktu juga sih Bim, ini sebenarnya kita bahasan kita sebenarnya banyak, tapi banyak waktu lagi kita terbatas, sebenarnya. jadi ya udah Mungkin itu aja. di next di sinyal Di next ya. sinyal kita ketemu lagi gitu. Oke. Oke, sampai jumpa di sinyal selanjutnya.